Bapaknya bangunin mecha dewa. Ibunya bangunin mecha suci. Harmoni api jahit. Tapi lu di dunia mecha ini. Bangunin cuma token rusak. Pas sekolahan ngetawain lu gagal. Token tiba-tiba bunyi. Selamat, lu dapet job unik. Raja Perang Mecha. Punya token, masuk istana raja. Nanti kalau kuat, bisa bangunin semua mecha di dalam. Hari ini upacara bangunin di sekolah. Ada cewek cantik jalan ke panggung. Itu si bunga sekolah, Liu Qingsui. Lu lihat dia sebentar. Gitu-gitu aja. Lu tahu dia punya backing. Kepsek aja nyungsep-nyungsep. Tapi ya gimana? Beda dunia sama lu. Dia mulai ritual bangunin. Tiba-tiba, pilar energi gede. Nusuk awan sampai bolong. Langsung, mecha biru es yang indah muncul di belakangnya. Dinginnya nyebar. Tekanannya bikin sesak. Waduh, mecha ini pasti level S. Tekanan ini gila banget. Para guru langsung berdiri. Gembira banget. Tulisan emas muncul. Semua diam. Potensi. Pilot mecha tier 9. Mecha jiwa. Kaisar S. Ya ampun. Kepsek Chen Wentai kaget. Aura tier 6-nya meledak. Hampir ngelempar murid depan. Tier 9. Sekolah kita punya bintang. Setelah Liu Qingsui. Kayak sarang pilot mecha. Tier 3 dan 4 muncul terus. Para guru senyum lebar. Akhirnya. Giliran lu, Yo Luo. Semua mata. Fokus lagi. Si cewek tier 9. Lu si anak kepala sekolah. Masa iya jelek? Lu abaikan semua tatapan. Langkah masuk ritual. Pikiran cuma satu. Ayo. Coba lihat. Mecha GW apa? Bro. Pilar cahaya lagi. Lebih gede dari punyanya. Lebih ganas. Gelombang energi kayak bom. Murid depan langsung terlempar. WTF. Ada monster lagi. Buset. Liu Qingsui langsung menoleh. Mata birunya penuh keheranan. Cahaya datang cepat. Pergi juga cepat. Semua tatap kepala lu. Job. Raja Perang Mecha. Mecha jiwa. Semua bengong 3 detik. Langsung. Tawa dan omongan membanjir. Raja Perang Mecha. Apaan tuh? Bukan pilot mecha. Mecha jiwa. Ngapain? Gedegan doang. Gede-gedean tapi kosong. WKWKWK ngakak. Kepsek sesak napas. Hampir pingsan di tempat. Dia mau duo legendaris. Malah dapat sampah. Liu Qingsui tarik pandangan. Hati campur aduk. Teman-teman. Jangan sedih-sedih banget. Si pengamat bangun lihat bahu lo gemeter. Dia kira lo mau nangis. Baik hati nih nyenengin lo. Tapi dia tahu apa. Lo lagi nahan ketawa. Soalnya di otak lo. Lagi kedengeran suara epik banget. Sang Raja Perang kembali, angin berhembus. Senjata legendaris bersinar merah. Selamat, lo bangunin satu-satunya malam. Raja mesin tempur. Bisa ikatin mecha Fire Thunder. Masuklah ke aula Raja Perang buat bangunin. Seiring kekuatan lo naik, lo bisa ikat lebih banyak mecha. Sekian lama nunggu. Darah lo langsung mendidih. Ini baru cocok buat player sejati. Di hidup sebelumnya, lo dewa di game. Di hidup ini, lo bakal jadi raja beneran. Lo cuekin si pengamat. Turun panggung dengan muka datar. Lewat Liu Qingsui. Lo lewat begitu aja. Matanya yang biru es ngejerengin punggung lo. Dia mikir sebentar. Selama ini nindas gue. Ujung-ujungnya gak punya mecha. Kasian banget sih. Qingsui. Udah liatin dia. Cuma orang gagal doang kok. Mungkin dia pura-pura col biar lo perhatian. Anak buahnya langsung nyerocos. Lo males nanggapi. Tapi ya namanya nasib. Ada yang cari masalah. Yo Luo. Lo berhenti dulu. Beberapa badung ngehalangin jalan lo. Pimpinannya Fang Feiyang. Potensi tingkat 6. SIM nomor 1 buat Liu Qingsui. Kalau ada omongan, cepetan. Lo jawab dingin. Apa? Fang Feiyang langsung kesel berat. Jarinya hampir nyodok muka lo. Orang lemah tanpa mecha. Berani sok jago gini. Gue ganggu lo. Lo beneran mikir orang ini otaknya udah rusak. Barusan Qingsui liatin lo. Lo berani cuekin dia. Fang Feiyang nyengir jahat. Dari dulu dia sebel sama lo. Bego. Lo jawab singkat. Sakit ya? Pergi berobat. Jauhkan tangan lo. Bangsat. Lo cari mati. Fang Feiyang mau mukul. Tapi lo lebih cepat. Lo pegang jarinya. Lalu lo tekokin. Krek. Suara sendi patah. Terus. Lo tendang perutnya. Dor. Fang Feiyang kayak karung goni. Terbang 4 meter. Langsung pingsan. Orang yang belum bangunin mecha. Badannya dikuatin energi sekali. Kekuatan lo sekarang. Ngajar orang kayak gini. Gampang banget. Anak buahnya mau nyerang. Tapi lo gebukin semua. Meringis-meringis di lantai. Semua pada diam. Gak ada yang nyangka. Orang gagal. Bisa seganas ini. Nah, pas itu. Liu Qingsui dateng. Ekspresinya campur aduk. Bagus, lo pukul dia. Dia emang nyebelin. Dan juga, gue gak ada hubungan sama dia. Jangan salah paham. Lo lirik dia sebentar. Nada suara lo dingin banget. Jagain dong follower-follower lo. Kasih tahu dia. Gak semua orang anggap dia senior. Dia malah menjauh lagi. Abis ngomong, lo langsung serobot kerumunan.
Caps tanpa pamit. Tinggalin Liu Qingsui bengong sendiri. Otaknya langsung hang. Gue serem amat ya. Orang lain berebut pengen deket. Lo lihat gue kayak lihat hantu. 20 menit kemudian. Lo lagi nyetir sport car. Balik ke rumah di Star Sea Villa. Iya benar. Keluarga lo tajir melintir. Kakak lo itu Desir Master Vive Straits. Paham gak sih kelasnya? Baru masuk pintu. Orang tua langsung ngepung. Gimana Xiao Luo? Awak keningnya sukses gak? Mama Wang King penuh harap dan tegang. Gak jadi Desir Master. Lo angkat bahu. Sengaja nahan napas lama. Tapi, kayaknya lebih keren dari Desir Master. Ayah Yo Hong dan Mama saling pandang. Di mata mereka ada kilatan. Perasaan kompleks yang lo gak sadari. Itu Maintenance Master. Maintenance Master bagus tuh. Statusnya tinggi. Mereka otomatis mikir ke arah terbaik. Bukan juga. Nah ini dia. Mereka beneran kehabisan kata. Cuma bisa ngasih penghiburan kering. Gak apa-apa Xiao Luo. Ada ayah ibu di sini. Lo males jelasin. Cepat-cepat makan 2 suap. Langsung kabur ke kamar kunci pintu. Di ruang tamu. Orang tua lo khawatir banget. Pak, haruskah kita kasih tahu Xiao Luo yang sebenarnya? Kalau dia beneran anak kita, masa gak bisa awaken jadi Desir Master? Memang nasib mainin ya. Jangan khawatir. Harta kita. Cukup buat dia hidup nyaman seumur hidup. Mereka kira lo di kamar sedih dan minder. Tapi mereka gak tahu. Kesadaran lo udah masuk ke ruang agung. Working Hall. Puluhan pilar langit menyangga langit-langit tak berujung. Di bawah setiap pilar, berdiri dia mecha raksasa setinggi 80 meter. Mereka semua tertidur. Tapi lo kenal banget sama setiap satu dari mereka. Speed Wind. Skybreaker Ice. River Snow. Lo bergumam sendiri. Kayak pulang ke rumah sendiri. Akhirnya, lo berhenti di depan mecha merah menyala. Yang ada lambang api emas di dadanya. Desainnya benar-benar dominan. Garisnya tegas. Penuh kesan kekuatan. Tangan kanan pegang pedang Yan Yu lebih tinggi dari badannya. Cahayanya dingin menusuk. Jenderal penjaga kota waktu. Fire Thunder. Ya Eloni. Lo senyum simpul. Angkat token working di tangan. Dalam hati teriak melintasi waktu. Vehicle Warriors. Transform. Gedebuk. Mata Fire Thunder yang mati. Tiba-tiba bersinar biru tua. Tubuh 80 meter menyusut cepat. Akhirnya jadi bentuk tempur 3 meter. Lutut satu menempel tanah. Tangan kanan di dada. Fire Thunder. Memberi hormat pada working. Suaranya. Tenang tapi penuh kekuatan. Token working berubah jadi kacamata skivi satu sisi. Dipasang di sudut mata lo. Lo sentuh ringan kacamatanya. Data Fire Thunder muncul di mata. Mecha. Fire Thunder. Level. Level 1. Skill Ultimate. Belum dibuka. Kalau ini runtuh, jaringan mecha virtual Blue Style bakal kolaps. Lihat lu udah pede lagi. Ortu akhirnya lega. Gue keluar dulu. Malam ini gak pulang. Lu serbu garasi. Langsung panggil Fire Thunder. Pintu dimensi robek. Fire Thunder melesat keluar bawa api. Salto di udara. Langsung berubah jadi mobil sport merah yang gokil banget. Mobil lu yang dulu dibandingin ini. Anjir kayak rongsokan. Pintu mobil terbuka otomatis. Kayak nyambut rajanya. Nah, pas itu. HP lu bunyi lagi. Dibilangin. Gak apa-apa. Kakak kasih 10 miliar. Beli jaringan mecha tier 3. Kalau capek main, pulang istirahat. Kakak yang jagain. Jangan panggil Xiao Luo. Muka lu langsung gelap. Pertama. Jangan remehin gue. Kedua. Uang dikit lu gue gak mau. Mecha biasa gue gak minat. Gue bakal nyusul cepat. Langus lu kembalikan duitnya. Tutup telepon. Kirim SMS biar kakak tenang. Terus. Lu masuk ke Fire Thunder. Mulai sekarang. Panggil gue Tuan. Siap. Tuan. Gas. Lu lambaikan tangan. Target. Kabupaten 0321. Broom. Mesin meraung kayak monster. Fire Thunder jadi kilat merah. Meluncur keluar komplek. Cepet banget. Lu sampai gerbang timur base. Pintu raksasa alay 150 meter. Di samping ada 2 mecha gagah 80 meter. Badannya penuh bekas pertarungan. Aura killingnya kuat banget. Kacamata perang di mata lu muncul data. Mecha. Absolute Working. Level. 65. Tier 6 tengah. Mecha. Roaring Lion King. Level. 65. Tier 6 tengah. Lu senyum sinis. Tier 6. Tunggu aja. Gue bakal injak kalian semua. Satu-satunya yang hidup. Cuma api yang lagi berkobar. Lu injak gas full. Fire Thunder meraung. Roda cakar tanah. Buat 2 pilar debu. Telan semua yang di belakang. Bos. Di belakang ada beberapa mobil. Ngejar ketat banget. Suara elektronik Fire Thunder di otak lu. Lu lihat beberapa titik merah di radar. Cuma ketawa kecil. Cuma pengikut doang. Duduk yang kuat. Belum selesai ngomong. Lu gaspol full. Knalpot Fire Thunder sembur api biru.
Mobil ngebut kayak peluru. Mobil sport merah. Deteksi cuma mecha level 1. Tapi kecepatannya gak normal banget. Apa tuh? Level 1. Mata Liu Qingsui melebar kaget. Mecha level 1 bisa kalahin Ice Empressku. Gak mungkin lah. Ingat. Mecha dia itu potensi tier 9. Kalah speed dari Nubia level 1. Malu banget ini. Nona. Dia ke arah kota 0321. Orang kayak gini. Pasti jenius yang terpendam. Keluarga Liu harus rekrut dia. Pengawal kasih saran. Kota mati cuma kerangka. Reruntuhan berantakan. Rumput liar gila. Bau di udara pekat banget. Bikin mau muntah. Ini area latihan Noubie. Monster kebanyakan di bawah tier 3. Cocok buat latihan. Mau naik level. Harus berjuang sendiri. Kontribusi bunuh musuh minimal 70%. Kalau nyolong kill, dapat cuma 10% XP. Peraturan ini bikin tiap pilot jadi mesin perang. Transform. Kamu perintah. Wolating dari mobil jadi mecha. Pedang bulan di punggung. Langsung dia pegang. Kamu kendalikan mecha. Baru jalan 2 langkah. Seekor monster loncat dari reruntuhan. Blood Tiger. Tier 3. Kamu lihat data di mata working. Evaluasi. Bisa lawan. Wolating. Siap tempur. Tanganmu di panel gerak cepat. Instruksi masuk seketika. Ayo. Mata elektronik biru Wolating menyala. Pedang bulan di tangannya. Ambil posisi bertarung. Blood Tiger menerjang sambil mengaum. Dari sudut yang licik, tebas perut lemah Blood Tiger. Sreet. Energi beterbangan. 1 jurus. Cuma 1 jurus. Keduanya berpapasan. Wolating kibas pedangnya keren. Si harimau sok jago tadi. Jatuh keras ke tanah. Kedutan 2 kali. Lalu diam total. Energi biru keluar dari bangkai. Masuk ke dada Wolating. Haha. Wolating tertawa puas. Cahaya merah menyala terang. Level 2. Kamu rasakan. Kekuatan dan kecepatan. Naik semua. Bagus. Dengan kecepatan ini, segera bisa unlock Thunder Moon Slash. Kamu senyum puas. Bos, hebat banget. Kalau aku sendiri, pasti dikalahin. Wolating garuk kepala metal. Bilang polos. Udah, jangan banyak omong. Waktunya berburu. Dimulai. Di sisi lain, rombongan Liu Qingsui masuk kota. Ada bekas pertarungan. Mecha Liu Qingsui, Ice Empress. Berhenti di bangkai harimau masih hangat. 1 tebasan, musuh mati. Luka di perut. Bersih dan cepat. Ini Master. 1 pengawal tier 3 analisis. Tepat saat itu, 2 orang di belakang rombongan saling pandang diam-diam. Senyumnya jadi serem banget anjir. Malam pun tiba. Para monster jadi kayak gila semua. Jadi galak dan haus darah. Tapi lu malah lebih gila lagi. Di jalanan yang rusak, Wolating jadi kilat merah. Melesat di tengah kerumunan monster. Setiap tebasannya, energi meledak-ledak. Swoosh. Tebasan terakhir keluar. Puluhan monster langsung Energi biru numpuk banyak banget. Masuk semua ke tubuh Wolating. Mecha. Wolating. Level 3. 1 sore penuh. Monster yang lu bunuh udah puluhan. XP lu butuh lebih banyak dari orang. Tapi lu gak ada bottleneck. Asal energi cukup, bisa naik level terus. Lu lihat langit. Putusin buat istirahat dulu. Fake intensitas tinggi. Besi aja lelah. Lu nemu hotel rusak yang masih oke. Suruh Wolating jaga di luar. Lu keluar dari mecha. Langsung rebahan di kasur berdebu. Terus, lu ambil oli premium dari tas. Lempar ke Wolating. Wolating lihat oli. Mata elektroniknya kayak mau keluar bintang. Dibuka, langsung teguk habis. Nyesek banget. Lu cengengesan. Kasih dia beberapa botol lagi. Ini 1 botol $1 loh. Lu beli 20 botol. Biar dia selalu fit. Pas lagi gitu. Gelang lu getar. Orang tua. Xiao Luo. Lu ke wilderness ya? Video nyambung. Muka bokap Yo Hong penuh layar. Ekspresinya kesel banget. Hei bokap. Kok tahu sih? Lu senyum-senyum. Masih berani ketawa. Tahu gak situ bahaya? Dulu bokap aja hampir celaka di sana. Suaranya kayak mau nyembur layar. Lu mau jawab. Tiba-tiba, seluruh gedung goncang. Dari bawah ada suara langkah dan benturan. Wolating langsung angkat Yan Ledao. Mode siaga. Bokap. Gak bisa lanjut. Ada masalah. Hati-hati anak. Kesel bokap berubah jadi khawatir. Putusin telepon. Lu langsung lari ke jendela. Lihat di bawah. Ada babi minyak sebesar tank lagi ngamuk. Nabrak-nabrak tembok. Sialan. Bikin ribut amat.
Mau narik perhatian monster lainnya. Muka lu jadi serius. Mata Zanwang kasih data. Monster. Tank Oil Peak. Level 6. Evaluasi. B7 Feng Mang. Level 6. Lawan langsung pasti kalah. Lu langsung tenang. Huoleiting. Jangan gerak. Terus gimana dong, bos? Bos. Lu senyum licik. Senyum jahat keluar. Target gede gini ngelantur di bawah. Pasti ada yang dateng kan? Kita tunggu aja. Jadi Fisherman. Tentu saja. Beberapa menit kemudian. Sebuah bayangan gelap melesat. Mendarat senyap di tembok tinggi. Di bawah cahaya bulan. Itu harimau darah yang lebih gede. Bulu-bulunya berdiri kayak jarum baja. Matanya penuh kekejaman dan keserakahan. Makhluk anomali. Harimau darah. Level 7. Evaluasi. Waktunya kabur. Wah, bakal seru nih. Kamu santai menyilangkan tangan. Babi tank di bawah kayaknya udah gila. Gak sadar aura harimau darah level 7. Sampai harimau itu menerjang. Baru dia sadar. Buru-buru balik badan. Hadapi dengan dua taring raksasanya. Bruk. Dua monster bertabrakan keras. Langit gelap seketika. Debu beterbangan. Babi tank level 6 kayak kesurupan. Kejar harimau darah level 7. Main taruhan nyawa. Bikin harimau yang lebih tinggi levelnya kewalahan. Beberapa menit kemudian. Keduanya sudah babak belur. Di saat itulah. Harimau darah dapat kesempatan. Lancarkan jurus andalan, gigitan mematikan. Gigit leher babi tank dengan erat. Babi tank menjerit putus asa. Aktifkan kartu terakhir, serangan bunuh diri. Bawa harimau darah yang menggigit lehernya. Tabrak tembok hotel tempatmu dengan gila. Gedebuk. Setelah suara keras itu, dunia jadi hening. Babi tank terjatuh. Tinggal tarikan napas terakhir. Harimau darah lepaskan gigitannya. Berdiri goyah. Jelas juga di ujung tanduk. Harta ada dalam bahaya. Ini saatnya. Matamu berkilat emas. Robot Rider. Keluar. Kamu terbang masuk ke dada Huoleiting. Menyatu jadi satu. Huoleiting langsung tembus tembok. Terjun dari langit. Kebetulan saat itu. Awan menghilang. Cahaya bulan bersinar terang. Semua terkumpul di pedang bulan matanya. Langit membantuku. Tebas. Suaramu dan Huoleiting menyatu. Bergema di malam hari. Harimau darah yang terluka parah mendongak. Di pupilnya. Hanya melihat bilah pedang bermandikan cahaya bulan. Turun bak hukuman dewa. Dia ingin menghindar. Tapi sudah terlambat. Wos. Kilatan pedang. Harimau darah terluka parah. Tubuh besarnya terlempar jauh. Kamu tidak mengejar. Balikan badan, tebas. Habisi babi tank sekarat di tanah dengan cepat. Sesaat kemudian. Dua energi biru yang sangat besar. Mengalir ke tubuh Huoleiting bak tsunami. Boom. Levelmu langsung tembus batas. Level 4. Level 5. Energi masih melonjak. Berhenti pelan di dekat level 6. Roar. Di kejauhan. Harimau darah mengaum penuh ketidakrelaan. Berusaha berdiri. Belum jatuh juga. Kok kuat banget nyawanya. Kamu tersenyum sinis. Lalu melompat. Terbang setinggi 7 meter. Mesin di punggungmu mengeluarkan semua tenaga. Seluruh tubuh jadi meteor merah menyala. Bawa aura penghancur dunia. Tebas dari atas ke bawah. Waktu itu, anjir. Harimau itu langsung freeze, kena aura. Tusuk. Tebas. Selesai dah perangnya. Lu berdiri di antara dua mayat raksasa. Ngerasain power meledak-ledak dalam tubuh. Gak tahan, ketawa ngakak. Tapi, pas itu juga. Bumi goncang keras. Lu langsung angkat kepala. Lihat beberapa blok jauhnya. Ada siluet hitam lagi berdiri pelan-pelan. Itu bukan lawan biasa. Lu berdiri di depan monsternya. Perang langsung meledak. Sialan. Kok ada ginian di kota 0321? Lu mengumpat dalam hati. Baik monster itu. Atau dua mecha raksasa itu. Lu belum levelnya buat lawan. Gak level. Kabur, kabur. Tanpa ragu sedikit pun. Lu kendalin Huoleiting jadi kilatan cahaya. Lenyap di kegelapan. Setengah jam kemudian. Di reruntuhan pinggir kota. Liu Qingsui dan 3 pengawal tersisa sembunyi kucar-kacir. Salah satunya, Fubo, Jade Armor tingkat 2. Bahkan jatuh dari mechanya. Napasnya melemah. Kayaknya mau mati nih. Fubo. Liu Qingsui matanya berkaca-kaca. Suaranya gemetar. Nona. Aku sudah tidak bisa. Kata Fubo susah payah. Tiba-tiba. Dari dua mecha lain yang diam. Keluar tawa sinis. Senior tua. Akhirnya lu juga mau mati. Suara Jiling penuh ejekan. Makasih ya jadi tameng kami sepanjang jalan. Kalau enggak, kami gak bakal kabur. Buat terima kasih. Kami kasih kebaikan hati. Antar lu sampai tujuan akhir deh. Wang yang ketawa jahat. Angkat pedang gergajinya. Kalian. Fubo mata melotot. Liu Qingsui kena setrum. Langsung paham semuanya. Kalian berdua yang ngatur. Dia teriak histeris. Suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Lu dengar teriakannya. Lewat celah reruntuhan. Lu lihat cewek bernama Liu Qingsui itu. Lagi dikepung dua cowok. Mechanya, Ice Gnome Press, emang canggih. Tapi gerakannya jelas melambat.
Jelas kena jebakan. Ngapain banyak omong sama dia? Salah satunya, Wang Yan. Tebas pengawalnya sampai jatuh. Energi mecha langsung disedot dia. Levelnya loncat dari 3 ke 4. Cowok satunya, Jiling, mata langsung merah. Sial, energi si tua lu serap semua. Gimana gue? Wang Yan cengengesan gelap. Nada suaranya gak baik. Santuy dulu. Entar lu yang duluan. Gitu kan bagus. Bajingan. Suara Liu Qingsui gemetar. Dua orang ini dulunya dirawat keluarganya. Baru bangun hari ini langsung khianat. Benar-benar dua pengkhianat. Salahin mecha lu yang terlalu menggoda. Jiling jilat bibir. Dar pales nawarin harga gila-gilaan buat ini. Wang Yan matanya scan kokpit Ice Snow Press. Kayaknya udah ngelok kokpitnya. Lihat Liu Qingsui di dalam. Cari masalah. Liu Qingsui ngamuk. Ice Snow Press bikin tombak kristal es. Langsung bertarung sama mereka berdua. Harus diakui. Cewek ini jago juga. Hand speednya cepet banget, anjir. Di panel kontrol, dia kayak lagi main Flappy Bird. Satu tombak nahan dua musuh level sama. Di seluruh kota Changlan. Kecuali si Yao Luo itu. Siapa yang bisa lebih kuat dariku? Dia teriak-teriak. Kayak lagi nyemangatin diri sendiri. Dengar namamu disebut. Kamu angkat alis. Ya iyalah ingat dia. Di platform virtual. Yang udah kamu kalahin 8 tahun. Si Han Qiang yang ngejar-ngejar tantangan. Ya itu dia. Cuma pecundang lama. Dia mau keluarin ultimate skill. Badai kristal es nyapu arena. Tapi, Wang Yan cuma ketawa dingin. Waktunya habis. Liu Qingsui. Apa? Baru aja ngomong. Gerakan Liu Qingsui langsung melambat. Energi dalam tubuhnya kayak tersumbat. Gak bisa dikeluarin sama sekali. Kata-katanya terputus. Kalian racun. Dia akhirnya nyadar. Tapi udah telat. Mechanya langsung disconnect. Jadi cangkang kosong. Nyerah aja. Dua pengkhianat mendekat sambil ketawa. Liu Qingsui putus asa total. Bareng terendahmu. Mobil sport merah meledak di udara. Transform jadi mecha raksasa. Kamu gak kasih waktu buat bereaksi. Tebas. Satu kata. Meledak dari mecha MU. Pedang bulan es dengan cahaya menusuk. Menyapu dari sudut yang mustahil. Bruk. Kilatan api besar. Di kokpit mecha Jiling dan Wang Yan. Listrik nyala-nyala. Mecha mereka jatuh. Kayak dua besi tua. Rusak parah. Musuh di depanku. Kalau gak kabur, ya kalah total. Suara elektronik Huo Lighting dingin. Siapa kau? Mereka angkat kepala ketakutan. Pecundang. Gak pantas tahu namaku. Kamu malas ngomong panjang. Energi pertarungan yang datang sendiri. Ya ambil aja. Kamu kendalikan Huo Lighting merendah. Kekuatan langsung masuk ke kaki. Pedang siap tebas. Kamu gak bisa serang kami. Ini cara Dark Hole. Mereka mulai ngomong ngaco. Kamu ketawa. Lol. Cuma kalian yang boleh sakiti orang. Orang lain gak boleh sentuh kalian. Udah selesai. Kilatan pedang. Dalam tatapan putus asa mereka. Kokpit langsung hancur. Dua energi pertarungan murni masuk ke tubuhmu. Notifikasi sistem berbunyi. Ding. Level naik ke 6. Tuan. Apa kita terlalu cepat? Huo Lighting ragu-ragu. Kamu mendengus. Kasihan. Adalah kelemahan terbesarmu. Lupa gurumu ngajar apa? Aku, Yao Luo. Seumur hidup gak suka gerak. Cuma suka nembak. Mata elektronik biru Huo Lighting berkedip. Langsung jadi tegas. Benar. Tuan benar. Di sisi lain, Liu Qingsui udah bengong total. Dia aktifin kacamata tempur. Nge-scan mecha MU mati-matian. Mecha. Nama dia, Huo Lighting. Levelnya. Level 6, standar lah. Jurus andalannya. Gak tahu, misteri. Cuma nama dan level doang. Selain itu, kosong melompong. Yao Luo. Dia gak mungkin mau. Otaknya langsung penuh drama cinta-cintaan. Mukanya tiba-tiba panas. Hatinya berantakan banget. Gak tahu harus melawan atau nurut. Tindakan lu selanjutnya. Bikin dia hampir meledak darah. Lu pegang pergelangan kaki Ice Press-nya. Kayak narik barang berat. Diseret di tanah. Bangsat. Mau ngerjain gue. Dalam hati dia ngomel-ngomel. Tapi lu cuma seret dia ke reruntuhan. Terus kayak buang sampah. Angkat mechanya. Langsung dilempar. Jatuh di dalam reruntuhan. Udah. Buang aja di sini. Lu bilang ke Huo Lighting. Cewek bodoh banget sih. Lawan dua orang lemah aja 20 ronde. Huf. Liu Qingsui langsung sesak nafas. Langsung pingsan gegara kesal. Terus. Lu langsung pergi tanpa ragu. Situasi mulai aneh. Kabur. Geng Dark Hole yang gila mau dateng. Cewek ini bom waktu. Siapa deketin dia? Sial. Lu gak mau ribet. Ternyata. 10 menit setelah lu pergi. Beberapa mobil hitam ngebut dateng. Seorang pria bernama Zhang Hao. Wajahnya gelap lihat 3 mayat. Mecha Insections udah kabur. Gue salah percaya sama dua orang gagal ini. Dia injak mecha Wang Yan. Zhang Sulie. Luka fatal ada energi api ekstrim. Ada pihak ketiga yang ikut campur. Dasar sok ikut campur. Mata Zhang Hao penuh kebencian. Cari. Sekota ini dibalik. Harus nemuin Liu Qingsui. Sementara itu, di atas kota 0321. Ruang tiba-tiba terkoyak. Mecha hitam legam War Breaker muncul. Aura mengerikan langsung selimuti kota. Adik gue mana?
Suara berwibawa keluar dari Mecha. Orangnya adalah kakak Liu Qingsui, Liu Tiancheng. Dia nggak dengerin laporan anak buah. Mecha angkat satu tangan. Formasi energi raksasa muncul tiba-tiba. Pelacakan energi. Ketemu. Satu langkah maju. Dia udah ada di atas reruntuhan. Satu pukulan. Seluruh reruntuhan rata dengan tanah. Ice Empress ketiduran di lubang dalam. Zhang Hao dan kawan-kawan di tempat gelap ternganga. Ketemu kakaknya, Liu Tiancheng. Dia cerita semua kejadian. Saat sebut nama Lu, mukanya memerah. Tapi mulutnya komat kamit. Yo Luo sialan. Dia cuma buang gue di reruntuhan. Dia pergi kemana? Urusan gue apa? Liu Tiancheng siapa? Orang pinter banget. Dia langsung tangkap keanehan nada adiknya. Ada rahasia besar nih. Dia suruh anak buah ambil arsip Lu. Bukan pakai kekuatan keluarga. Tapi pakai jalur militer. Setengah jam kemudian, arsip enkripsi SSS ada di mejanya. Yo Luo. 18 tahun. Changlan Virtual Mecha Company. Juara 1 di One Street Net. Kemarin baru bangun jadi Jizan Wang, anjir. Profesi, gak jelas. Gak punya mecha soul mate. Liu Tiancheng alisnya berkerut. Data ini beda banget sama kata adeknya. Level 6. Mecha warna merah api. Di data ini gak disebutin sama sekali. Coba rekaman pertarungannya di Virtual Mecha Company. Sesaat kemudian, pertarungan Liu Tiancheng versus korban-korbanmu muncul di depan matanya. Pertarungan pertama. 3 jurus, veteran level 8 ko. Dalam sehari. Lawan 100 pertarungan. Menang semua. Hari ketiga. Dalam 50 jurus. Kalahin juara pertama, Han Qiang. Jadi raja. Sejak itu. Mulai deh reign MU 8 tahun. 10.000 pertarungan. Win rate 100%. Super genius. Ini beneran super genius. Liu Tiancheng bangkit sambil tepuk meja. Gak punya mecha soul mate gimana? Rekrut dia ke keluarga Liu. Mecha Dronin Stretch pun bisa kuatur. Saat itu. Bawahannya tunjuk Han Qiang di layar. Berkata penuh arti. Wakil. Han Qiang ini. Gak familiar. Liu Tiancheng mulutnya kedutan. Ekspresi antara ketawa dan nangis. Tentu saja. Itu kan adek gue yang bego itu. Waktu dia tantang Yo Luo ke-10. Gue udah ngeh. Dia menghela napas. Gak nyangka adeknya dikalahin orang yang sama. Online dan offline. Double deviat. Dan saat ini. Kamu gak tahu apa-apa. Kamu udah pindah ke kota runtuhan lain. Gila-gilaan farming naik level. Ujian nasional mecha tinggal. Setengah bulan lagi. Harus jadi lebih kuat. Di sisi lain. SCT. Zhang Hao bawa 2 anak buah. Berdiri di depan portal warna-warni. Liu Qingsui gue gak bakal lepasin. Si bocah ikut campur itu. Gue bakal bikin dia bayar. Dia tunjuk portal Dungeon. Perintah kedua anak buah barunya. Masuk. Bawa monster high level keluar. Pilih jalan. Atau hadapi konsekuensinya. Armor master level 6 di sampingnya gak angkat mata. Tekanan kayak tsunami. Langsung jatuh kedua orang itu. Waduh. Mereka kayak ditabrak truk gaib. Langsung lemes. Ditekan kuat-kuat ke tanah. Gerakin jari aja gak bisa. Armor master high level. Sekuat itu. Di depan kekuatan absolut. Mecha dalam tubuh mereka gak bereaksi. Kayak besi rongsokan. Insting bertahan hidup ubah sikap. Tadi masih sombong. Sekarang kayak pelayan. Kami setia sampai mati pada Zhang Sulie. Cuma narik monster kan. Gampang. Kami berdua tanggung. Iya. Tuan, ampun. Kami berangkat sekarang. Mereka nangkring di kaki Zhang Hao. Mengiba. Tapi otak mereka jalan cepat. Zhang Hao gak mau lihat. Lemparkan alat tertutup. Ambil. Masuk, ngapain? Gak perlu diajarin kan? Waduh, alatnya buka sendiri. Ada bunga merah menyala ngambang di tabung. Wanginya aneh banget, ngeri. Naga. Bunga darah naga. Mata mereka melebar, nyaris copot. Air liur pada nelen terus. Ini buat monster. Apalagi yang level 7 ke atas. Wah, mematikan banget. Tapi buat manusia. Racun mematikan, bro. Niat Zhang Hao jelas banget. Mau pakai mereka jadi umpan. Buat ngalahin monster level 7 legendaris. Ya, kami ngerti. Salah satunya gemeteran ambil alat. Sementara itu, 100 km jauhnya, Lu lagi nyetir Fire Thunder di gang sempit. Tembok belakangnya gesek, keluar percikan api. Fire Thunder. Gue suruh serang Raja Serigala tua. Bukan godain anak serigala yang paling gede. Lu tarik tuas kontrol keras-keras. Sambil teriak di komunikator. Emosi lu keluar semua. Tapi, bos, gue gak bisa kendaliin pedang gue. Suara Fire Thunder terdengar sedih. Lagi pula, bukannya lu yang kendaliin gue buat serang dia. Lu langsung bengong. Astaga. Kayaknya bener juga ya. Lu lirik kaca spion. Kawanan Shadow Wolf ngejar kayak angin. Yang depan gede kayak banteng. Lidahnya nyaris nyampe bemper belakang. Kalau bukan karena baru lawan Raja Serigala. Energi tinggal kurang dari 30%. Lu udah balik bunuh mereka semua. Mecha. Fire Thunder. Level. Puncak level 7.
Energi tempur kurang dari 30%. Saran, langsung mundur. Bos, depan ada jurang 5 meter. Radar Fire Thunder langsung warning. Jurang. Otak lu langsung cemerlang. Panggung naga patah. Dewa bantu gue. Medan ini. Lu jago. Di game dulu. Gue pakai taktik ini kalahin banyak Black Iron Beast. Warrior Vehicle. Transform. Lu dorong tangan ke depan. Fire Thunder melompat ke udara. Cahaya merah meledak. Berubah jadi mobil sport berapi. Brom. Ban gesek tanah. Bau gosong. Fire Thunder mode mobil ngebut banget. Sekejap ninggalin kawanan serigala. Au. Raja serigala belakang panik. 4 kakinya kayak ada bayangan. Kecepatan melonjak. Malah nyusul lagi jaraknya. Sekarang. Warrior Vehicle. Transform. Gedebuk. Mobil sport berapi lompati jurang. Membentuk parabola sempurna di udara. Kembali jadi mecha gagah. Mendarat keras di seberang. Lu gak berhenti. Berbalik. Tangan pegang Frost Moon Blade yang udah penuh energi. Pisaunya berembun dingin. Suhu udara sekitar turun drastis. Raja Shadow Wolf itu ikut lompat. Tubuhnya terbentang di udara. Sangat anggun. Sayangnya, yang dia terima bukan kemenangan, tapi serangan pisau mematikan. Monster jahat. Mati kau. Sreet. Satu tebasan penuh kekuatan Fire Thunder. Sekali tebas, langsung dari atas kepala Raja Serigala. Badannya langsung hancur lebur. Darah serigala ungu muncrat kemana-mana. Makin kelihatan sangar dah. Energi pertarungan biru tua yang murni. Keluar dari bangkai Raja Serigala. Masuk ke dada Huo Leiting. Lelah langsung hilang seketika. Huo Leiting. Naik ke level 8. Kamu kendalikan mecha. Lambaikan jari ke kawanan serigala di seberang. Nantangin mereka sepenuhnya. Beberapa serigala bodoh langsung loncat. Hasilnya jelas banget. Jadi experience buat kalian semua. Sisa kawanan akhirnya kapok. Dipanggil Raja Lama, kabur malu-malu. Pergi. Kita juga cabut. Cari gua tersembunyi buat istirahat. Bersihin monster kecil di dalam. Keluar dari tubuh Huo Leiting. Beberapa hari kemudian. Level Huo Leiting melesat ke puncak 9. Kamu dan klan serigala ini udah musuhan. Mereka ganggu terus. Kamu anggap mereka sebagai ladang XP. Bunuh sampai jumlah mereka berkurang drastis. Sekarang, waktunya cari dalangnya. Waktunya balas dendam. Di bawah cahaya bulan, mobil sport merah melesat seperti hantu. Setengah jam kemudian, langsung serbu sarang serigala. Mall Wolf. Braak. Tubuh Raja Serigala tua jatuh. Pedang bulan es ditancapkan ke tanah. Lengan gemetar karena kelelahan. Kamu duduk di kokpit. Napas terengah-engah. Keringat membasahi rambut. Akhirnya, berakhir. Energi murni meledak dari mayat raja. Memasuki tubuh Huo Leiting. Kamu dan Huo Leiting bersorak. Kekuatan eksplosif muncul di tubuh. Seperti bisa hancurkan serigala dengan satu pukulan. Mecha. Huo Leiting. Level 11. Skill baru. Slash matahari membara. Mutasi. Matahari tinggi. Tak terkalahkan. Bulan purnama. Tak terlawan. Wah. Huo Leiting, lu mau terbang ya? Lihat statistik yang wah banget. Kagum banget. Artinya, sekarang Huo Leiting bisa keluarkan kekuatan ganda siang dan malam. Ditambah kendali kamu. Level 11. Kalahkan level 14 kayak main. Tuan, aku dapat ingatan yang hilang. Suara Huo Leiting terdengar. Ceritain dong. Prajurit kota waktu. Ada 2 aliran, matahari dan bulan. Kayaknya dua-duanya dikuasai. Di game gak ada setting ini. Kamu bingung. Tapi guru aku bilang begitu. Huo Leiting garuk kepala. Mungkin bakat aku luar biasa. Udah. Jangan banyak omong. Yang penting kuat. Kamu potong pembicaraannya. Ada hal lebih penting. Selamat, Raja Tempur mencapai tingkat 1. Bisa masuk Hall of Warriors untuk aktifkan Ji Su Feng. Selanjutnya, kesadaran kamu ditarik ke Hall of Warriors. Di alun-alun, patung Ji Su Feng bersinar biru. Seperti memanggilmu. Tanpa ragu. Transform. Bangun Gi. Temen lo nunggu di luar tuh. Lo cuma senyum-senyum aja. Cahaya berkilat. Lo udah naik mobil sport biru putih. Gas langsung keluar dari istana. Ji Pu Feng. WKWKWK. Huo Leiting. 2 sobat lama ketemu. Gak banyak basa-basi. Cuma saling tinju keras. Mecha. Ji Pu Feng. Level 1. Kata Mutiara. Sok keras butuh energi cadangan. Dan guru gue punya itu. Lo lihat stat Ji Pu Feng. Wajah lo langsung kaget. Memang khas lo banget. Ji Pu Feng. Tapi level 1 masih rendah banget. Fitur Ji Zan Wang. Mecha berbagi energi tempur. Ini tuh double XP, bro. Mata lo bersinar kegirangan. Lihat kota rusak di luar. Waktunya hunting lagi. Lo loncat. Kesadaran masuk ke Huo Leiting. Huo Leiting. Ji Pu Feng. Gas. 2 mobil sport ngebut keluar gedung. Hilang di kegelapan. Seminggu kemudian. Jalan sepi. Lo bawa Huo Leiting. Ji Pu Feng ikut belakang. 2 mobil ngebut habis-habisan. Soalnya di belakang lo, ada lautan monster. Debu kuning di mana-mana.
Suara monster meraung. Pemandangannya kayak kiamat aja. Cuma pinggiran sarang monster. Udah ada monster tier 23. Kalau kejebak di dalam, pilot tier 5 pun bakal ko. Tapi buat lo, ini cuma energi tempur jalan kaki. Mecha. Huola Eating. Jipu Feng. Level 15. Kekalahan lawan. Semua stat naik 30%. Sekarang lo, kekuatan lo udah gila. Dapat notif dari markas. Sarang monster mendekati Changlan Base. Lo lihat channel militer digelang. Wajah lo serius. Sayang banget. Kalau bukan karena sarang ini, kita bisa naik level lagi. Suara Jipu Feng. Penuh rasa belum puas. Balik ke markas dulu. Lo injak gas dalam-dalam. Dua mecha jadi cahaya kilat. Melesat ke arah siluet kota baja. Changlan Base. Gerbang utara. Alarm meraung-raung. Suasana tebel banget. Di atas tembok tinggi. Semua meriam partikel siap. Perisai energi raksasa udah aktif. Banyak pilot serius. Nunggu pertempuran berdarah. Di ruang komando. Komandan sementara Duan Jiangwo. Seorang petarung tier 8. Nancapin mata ke monitor. Laporan. Ada konvoi 2 km. Sedang dikejar monster. Biarin mereka masuk. Cepetan. Duan Jiangwo perintah. Kirim bantuan. Semenit kemudian. Lo bawa Huola Eating. Dilindungi mecha tier 6. Gokil, langsung gas ke markas. Bro. Gerbang tebel langsung nutup. Perisai energi langsung nyala. Kawanan monster nabrak perisai. Energi langsung meledak. Di atas tembok. Komandan cabut pedang. Tunjuk ke depan. Serang. Semua nunggu perisai pecah. Monster bahaya. Tapi juga kesempatan emas. Lihat monster luar kota. Gak takut. Malah semangat banget. Semakin susah, semakin cuan. Kesempatan kayak gini. Mana bisa tanpa gue? Gue gak kabur ke kota. Malah drift keren. Berhenti di depan gerbang. Rider. Transform. Di depan mata semua orang. Huola Eating dan Jisu Feng transform. Dua mecha gagah berdiri. Siap tempur. Seketika. Kawanan monster hancurkan perisai. Partikel biru meledak di udara. Kayak kembang api mematikan. Bau amis menusuk. Bikin geli. Bunuh. Jenderal serbu kawanan monster. Satu jurus hajar banyak monster. Prajurit ikut sikat sisa. XP naik drastis. WK. Wuxia Tian aja kalah. Apalagi kalian. Gue kendali Jisu Feng. Menerjang kawanan monster. Semangat tempur membara. Gue nggak bodoh. Pilih monster lemah aja. Tembak, langsung ko. Efisiensi gila. Giliran gue. Gue konsentrasi. Huola Eating nggak tahan lagi. Menerjang sambil berteriak. Di medan perang. Dua bayangan merah biru melesat. Kilatan pedang dan tembakan. Monster langsung tumbang. Lihat ini. Suara Jisu Feng di kepala. Lalu, dua pistol jadi satu. Energi air meledak dahsyat. Bahkan gelombang air muncul. Kayak dengar gemuruh laut. Jurus, gelombang pasang. Jisu Feng gerak super cepat. Cuma suara tembakan terdengar. Satu jurus spesial. 20 si monster langsung ko. Level tempur naik ke 16. Berkat energi bersama. Huola Eating juga naik level. Gimana? Huola Eating. Jisu Feng sombong ke Huola Eating. Tapi, dia nggak sadar. Singa monster besar mau nyerang. Kelemahan ditemukan. Serangan mematikan. Jurus, semburan matahari. Suara gue dan Huola Eating bersatu. Energi api meledak kayak nuklir. Satu area langsung bersih. Huola Eating lompat 8 meter. Pedang api merah jatuh dari langit. Hantam pinggang singa api. Dor. Jisu Feng kaget, langsung balik badan. Debu reda. Singa api masih hidup. Cuma terluka parah di pinggang. Monster. Singa api ganas. Level 23. Level 23. Jisu Feng terima data. Langsung ngomong kasar. Anjir, dianyain gue. Cari masalah ya. Belum selesai ngomong. Dia udah nyeruduk pakai spear. Lo juga gak banyak bacot. Fire Thunder ambil pedang, ikut. Dua-duanya serang bareng. Si Flamelion gak sempat nge-charge ulti. Langsung dikalahin Rapid Wind. Level naik ke 18. Sensasi puas banget. Ngalahin musuh level lebih tinggi. Bikin semua orang kaget. Energi gila meledak keluar. Semua armor master merasakannya. Level 18. Tadi kan baru 16. Buset. Level 18 ngalahin Flamelion 23. Mecha apa ini? Sakti banget. Ultinya bisa ubah lingkungan. Kualitasnya pasti tinggi banget. Walau lo lagi asik bunuh. Tapi monster makin banyak. Tekanan malah makin gede. Monster high level mulai muncul. Yang low level jadi langka. Lo tahu. Ini bukan medan buat lo lagi. Jadi tanpa ragu. Lo bawa dua mecha kabur. Langsung ke Inner City. Gak lama. Lo sampai di Mecha Mall. Lo jual semua lot kali ini. Dapat 30 juta lebih fat coin. Gue perlu beli sesuatu. Kata lo ke manajer. Wah tamu terhormat. Butuh apa nih? Manajer Xiao Wan senyum manis. Nampilin virtual screen di depan lo. Mecha skill, batu, obat. Banyak banget pilihannya. Lo lihat harganya. Jantung langsung deg-degan. Aduh. Mahal amat ternyata. Harusnya gak kirim duit ke rumah. Tapi untungnya.
Tabungan rahasia gue masih ada. 10 Thunderstone. 50 gram premium oil. Plus 2 basic Reaper Stone. Oke pak. Total 10,2 miliar. Oilnya kami kasih gratis. Makasih. Lo nahan sakit hati. Transfer 10 miliar. Thunderstone. 1 miliar per biji. Basic Reaper Stone. 100 juta per biji. Sial. Kerja keras 2 minggu dapat 30 juta. 1 menit habisin 10 miliar. Tabungan rahasia lo. Habis total. Pak. Ini kartu member Anda. Xiaowan kasih kartu emas. Mulai sekarang. Anda gold member virtual Mecha Corp. Lo mengernyit. Lo tahu banget. Ini investasi awal kami. Buat jalin hubungan baik. Oh gitu. Lo ingat rumor founder perusahaan. Wih jalannya luas nih orang. Tentu. Gabung perusahaan atau enggak, bebas. Xiaowan nambahin. Ini gak rugi buat Anda. Kan? Ya makasih deh. Lo senyum. Ambil kartu emas. Langsung pergi. Baru keluar Mecha Mall. Kota dalam langsung berisik. 2 mecha raksasa berantem di pusat kota. Pertahanan kuat langsung jebol. 1 mecha langsung Apaan nih? Kenapa berantem di pusat kota? Gila. Waduh, keluarga Liu kena serang lagi. Tiba-tiba ada yang teriak di kerumunan. Lu langsung freeze, bro. Lagi-lagi keluarga Liu. Lagi-lagi Liu Kingsway. Lagi-lagi gara-gara robot Ninja itu. Lu cuma bisa bilang, gila. Dalam hati mikir, lu tuh protagonisnya kali. Atau gue yang protagonis. Dikejar-kejar bos kan nasibnya MC. Itu hak istimewa tokoh utama. Kok lu yang transmigrator malah enggak? Dia cewek kaya malah sering diserang. Pas lu pulang ke rumah. Orang tua lu lagi cemas di balkon. Xiao Ruo, akhirnya pulang. 2 minggu ini kami khawatir banget. Mama Wang Qiong langsung pegangin lu. Bu. Khawatirin aku mending khawatirin monster itu. Lu bilang dengan serius. Begitu aku masuk area liar. Monster dalam radius 20 km kabur semua. Hahaha. Ayah lu, Yo Hong, ketawa. Menyelamatkan kamu. Baru bangunin kekuatan, bisa apa? Jujur aja. Robot yang kamu beli udah dicabik monster. Lalu lari pulang sendiri. Robot beli apaan? Masih pura-pura. Kamu pergi kami lihat naik robot mobil. Pak, maksudmu dia? Lu tunjuk keluar jendela. Mereka berdua menoleh. Kepala robot gede nempel di kaca. Mata birunya ngeliatin mereka penasaran. Halo, aku jenderal penjaga kota waktu. Huo Leiting. Suara metalik terdengar di kepala mereka. Apa? Ini robot. Robot yang bisa bicara. Keduanya kaget setengah mati. Wajah mereka panik. Ini robot jiwa NU. Wang Qiong lihat lu dengan kagum. Lu angguk. Bukannya bilang nggak punya. Yo Hong gemetar excited. Aku bilang kayaknya nggak. Lu menghela napas. Kesel banget. Lagi pula. Aku juga nggak bilang cuma satu. Baru aja selesai bicara. Kepala robot biru putih muncul di sisi lain. Garuk-garuk kepala sambil senyum. Hehe. Halo kalian. Aku jenderal penjaga kuil bulan. Ji Su Feng. Wih, hype level naik. 2 robot sekaligus. Bakatnya nggak normal. 2 unit robot. Yo Hong jatuh lunglai di sofa. Gemetar nyalain rokok. Berkali-kali bergumam. 2 jiwa sejak lahir. Bangun kekuatan langsung bawa 2 robot. Orang begini bukan jenius lagi. Tapi monster. Asal jangan mati muda. Masa depannya level penjaga negara. Aku harus kasih tahu kakakmu. Keluarga Yo bakal meledak. Begolu. Yang penting tingkatkan kekuatan dulu. Malam itu, lu bawa keduanya ke Hall of Workings. Ini batu petir. Serap bisa dapat kekuatan petir. Kekuatan bisa 2 kali lipat. Lu balikan telapak tangan. 10 batu berkilat listrik melayang. Mata keduanya langsung berbinar. Saling pandang. 1 orang 5. Langsung tusuk ke inti energi di dada. ZZZZT. Cahaya petir liar meledak di tubuh mereka. Kedua robot gemetar nggak karuan. Tapi cuma bentar. Cahaya petir udah stabil nih. Lu cek status mereka. Statusnya gimana? Sedang serap energi petir. Energi elemen mereka berubah. Lu langsung sadar. Jadi, orang lain habis triliunan gagal. Lu cuma 10 miliar. Nggak lama. Lu rasain banget. Energi api Fire Thunder. Udah dicampur petir ganas. Energi air Swift Wind. Juga ada kilat penghancur. Kekuatan gue naik lagi. Swift Wind kepal tinju. Tangannya muncul petir sebesar lengan. Oke dah. Pakai juga 2 kristal healing ini. Istirahat yang benar. Lu lempar kristal terakhir. Di dalam War God Hall. 1 kristal healing biasa jadi super. Nggak sampai sejam. Mereka bakal pulih total. Malam hari. Wang Qiong ngetok pintu lu. Xiao Luo. Ada cewek nyariin lu. Lu bingung keluar. Lihat cewek imut tapi berani. Nongkrong manis di depan pintu. Itu Liu Kingsway. Liu Kingsway. Rumah lu kan diserang. Masih berani keluyuran. Lu kaget. Gue malam ikut mentor pergi. Datang buat ngucapin makasih. Dia julurin lidah. Matanya yang jernih tatap lu.
Kalau nggak ada lu, gue mungkin udah tamat. Lu salah. Gue nggak nyelamatin lu. Lu langsung bantah. Gila. Geng Darkhold itu edan. Family Liu aja berani ganggu. Kalau lu ketahuan terlibat, repot banget nanti. Gue tahu lu bakal bohong. Dia melototin lu. Langsung dorong 2 kotak besar ke tangan lu. Meski suara lu beda, gue tetap bisa kenalin. Ambil ini. Dia jeda sebentar. Kupingnya langsung memerah. Gue pilih Universitas Mecha Shenwu. Sama kayak kakak lu. Gue nunggu lu di sana. Abis ngomong, dia cepet-cepet balik badan. Tinggalin punggung wangi dan kilasan merah emas. Ya ampun. Lu lihat kotak di tangan. Cuma bisa geleng-geleng. Nungguin gue buat apa? Kok masih nyambung sama cewek ini? Lu tutup pintu. Lihat ortu lu senyum-senyum sinis. Wah hebat ya Xiao Luo. Pacar. Lu males nanggapi. Langsung balik ke kamar. Buka kotaknya. Cahaya ungu silau langsung terangin muka lu. Energi purple crystal. Lu tarik napas dalam. Buruan tutup kotaknya. Satu ini aja 10 miliar. Bisa nge-charge full Jet Match Master Tier 3. Item penyelamat yang bisa ubah pertarungan. Dia kasih 2 biji. Terlalu berharga. Menarik. Lu bergumam. Segitu yakinnya gue bakal ke Shenwu. Besoknya, ujian masuk mecha. Lu berdiri di lapangan. Dengerin obrolan teman-teman. Denger belum? Liu Qingsui udah dijemput Shenwu duluan. Genius level 18. Gak usah iri deh. Nah pas banget. Suara sok asik nongol. Yo Luo. Lo yang gak punya mecha. Berani-berani dateng. Fang Fei yang ngeblok jalan. Orang-orang langsung ngacir. Waktunya bikin greget. Satu gerakan, tampar. Semua kaget setengah mati. Lo bahkan gak peduli. Cuma ngomong satu kata. Minggir. Abis ngomong, lo angkat tangan dikit. Energi biru tua jadi tangan raksasa. Praaak. Fang Fei yang terbang kayak sampah. Posisinya hancur. Langsung pingsan. Sepi mampus. Energi keluar dari tubuh. Cuma jagoan tier 1 yang bisa. Semua melotot ke lo. Lo kayak usir lalat. Wajah tetap col. Asisten. Capsek Chen Wentai murka. Tapi cuma melotot ke lo. Lalu lihat pria jas hitam. Berkata hormat. Yang mulia Yu Wentong. Bisa dimulai. Yu Wentong senyum dikit. Melihat lo penasaran. Lo langsung merasa diawasi. Angkat kepala, tatap dia. Yu Wentong maju. Mengambang di udara. Suaranya menggema. Aku dari Heavenly Punishment. Judikator Yu Wentong. Ujian tahun ini. Aku yang urus. Siswa heboh semua. Gak nyangka pengawasnya judikator. Ujian 2 bagian. Yu Wentong datar. Pertama tes kekuatan. Kedua lawan aku. Heksagram muncul di kakinya. Menara tes jatuh gedebuk. Mulai. Siswa masuk satu-satu. Level muncul di menara. Tertinggi cuma level 8. Mentor di panggung gelisah. Akhirnya. Giliran lo. Lo masuk. Waktunya greget. Bakat terbongkar. Mentor heboh. Nama. Yo Luo. Profesi. Mecha King. Level. Level 18 puncak. Mecha bawaan. Blazing Thunder. Lo sembunyikan Rapid Wind. Cuma tunjukin satu. Tapi segini aja. Semua langsung senyap. Detik berikutnya. Semua mentor berdiri kaget. Capsek hampir loncat. Yo Luo ini. Aku mau buat kampusku. Ngomong apa? Dia milik kampusku. Mau adu otot. Kampusku belum ngomong. Jangan ribut dulu. Chen Wentai tenangin. Tunggu ujian selesai. Biarkan dia pilih. Gimana? Mentor akhirnya tenang. Tapi mata mereka melotot. Kayak serigala lapar. Sekarang. Lo udah di lantai 2. Di depan lo. Muncul bayangan mecha hitam. Kekuatan tier 2 standar. Ini proyeksi judikator. Blazing Thunder. Lu ngomong santai aja. Gue ada di sini. Heksagram di belakangnya berkilau. Fire Thunder langkahin api, tubuhnya dikelilingi petir. Keluar dengan gaya dewa perang. Lu langsung melompat. Masuk ke dalam mecha. Pertarungan dimulai. Mecha lawan jadi bayangan ngebut. Gas. Fire Thunder teriak kencang. Bawa pedang Frost Moon 3,5 meter. Dang 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 dang. Suara tabrakan logam beruntun. Sisanya cuma lihat ledakan energi. Tapi guru-guru pada deg-degan. Lu cuma level 18. Tapi bawa pedang raksasa lebih tinggi dari badan. Digerakin super ketat. Proyeksi level 2 jagoan level 6. Ditekan habis-habisan. Skill bertarungnya gila. Pengalaman tempurnya wow. Dari mana ini semua? Buka. Fire Thunder ledakin tenaga. Satu tebas, lawan terbang. Tapi dia gak kejar. Dia tetap di tempat. Angkat satu jari. Semua pada ribut. Maksudnya apa? Mau ngapain lagi? Sok keras nih. Ini MAH kasih keringanan. Pas semua bingung. Suara lu yang tenang tapi sombong menggema. Satu tebasan. Cuma perlu satu tebasan. Belum selesai ngomong. Fire Thunder angkat pedang satu tangan. Ujung pedang berkilat petir. Di belakang muncul bulan api petir ganas. Seluruh ruangan jadi wilayah lu. Aura lu. Di saat ini. Mencapai puncak. Tebasan ini.
Aura penghancurnya. Sudah tekan bayangan mecha level 2. Sampai gemetaran. Bahkan listriknya keluar sendiri. Penonton pada heboh. Wih, ini jurus andalan Yao Luo. Gila banget sih. Proyeksi Jude aja gemeter. Gemesin. Kalau gue punya kekuatan ini, gue lebih sombong lagi. Rupanya dia emang kuat. Kita yang lemah. 70% tenaga. Mending langsung terbang ke langit aja. Lu cuekin semua omongan. Di depan mata. Api dan petir telan segalanya. Udara di ruangan menguap. Ruang jadi melengkung. Tebasan ini. Mecha level 2 awal. Gak mungkin tahan. Boom. Setelah satu tebasan. Bayangan hilang jadi debu. Tantangan berhasil. Rating. Tahun 1959. Masih SSS 2. Peringkat. Gelar. Juara kota basis biru. Peringkat di layar langsung ke puncak. Semua siswa kelas 3 di kota. Diinjak-injak sama lu. Tahun 1966. Masih SSS 2 juga. Rating yang belum pernah dengar. 5 orang sebelumnya. Yang setelahnya juga gak akan nyamain. Langsung setelah itu. Lu keluar dari menara tes. Di saat itu. Semua orang lihat lu beda. WKWKWK. Nilai lu ini. Di seluruh negara gak ada yang bisa saingin. Anak ini. Lumayan. Jude Yuentong turun dari langit. Matanya yang tajam scan lu. Waduh, vibesnya jadi serius nih. Gak kerasa udah siang. Lu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Begitu buka pintu. Lu langsung freeze. Dalamnya penuh orang. Selain dosen-dosen kampus Mecha Top. Hakim Yuentong juga ada. Pandangan mereka ke lu. Kayak serigala lihat daging. Yao Luo. Capsek Chen Wentai bersuara. Mukanya agak canggung. Pasti lu tahu urusannya apa. Ini semua adalah dosen kampus Mecha Elite. Belum selesai ngomong. Seorang pria berpenampilan rapi berdiri. Buruan ngomong duluan. Nah, aku dari Imperial Star Sea Mecha University. Asal lu mau gabung. Dana 50 miliar per tahun. Gravity Tower bisa dipakai tiap bulan. Dosen kelas 8 privat. Dan juga. Udah. Jangan banyak bacot. Dosen lain gebrak meja. Langsung potong omongan. Aku dari Starry Sky Mecha University. Satu kalimat. Yang Star Sea kasih. Kami juga bisa kasih. Yang mereka gak sanggup. Kami tetap kasih. Li Wenli. Lu sengaja ya? Lihat. Kan jadi emosi. Pas lagi gitu. Suara agak santai. Nyelak. Hai. Aku dari Jiangnan Mecha University. Mungkin heritage kami biasa aja. Tapi resource kami melimpah. Asal lu mau. Jaminan kerja. Aku dari Shenwu Mecha University. Kasih kontrak pelatihan SSSG. Dan lagi. Kakakmu Yoyun ada di kampus kami. Kami sambut lu. Begitu dengar ini. Beberapa orang mukanya berubah. Jahat banget. Main kartu emosi. Dosen daun Mecha University matanya berputar. Nekat. Langsung berdiri. Yao Luo. Pilih aku. Aku langsung suruh jemput kakakmu Yoyun. Kasih dia kontrak SSSG juga. Sepi mematikan. Lu gila ya? Bakat Yoyun cuma. Dosen lain belum selesai. Tapi maksudnya jelas. Kalau gak sanggup, minggir. Kalau skill kurang, latihan lagi. Dosen Daun University ngomong sambil ngiler. Sikapnya keras banget. Daun University rela jual aset. Buat bina satu jagoan top. Kalian berani. Omongan keren. Lu punya wewenang. Urusan gue. Beberapa jagoan level 6. Orang penting yang biasanya angkuh. Berantem demi lu sampai muka merah. Yuentong santai aja. Asik minum teh sendiri. Tiba-tiba. Pria yang diam dari tadi bersuara. War God Mecha University juga sambut. Kami cuma kasih jaminan keamanan dasar. Mau resource. Rebut sendiri pakai skill lu. Yang lain dengar ini. Dalam hati nyengir. Gak kasih apa-apa. Mau rebut jenius. Mimpi kali. Udah. Capsek pusing 7 keliling. Mending Yao Luo yang pilih sendiri. Semua pandangan fokus ke lu. Lu ambil napas dalam-dalam. Lalu maju ke depan. Makasih ya para senior udah ngelirik. Tawaran kalian emang menggoda banget. Tapi boleh gue mikir dulu. Gue jeda sebentar. Cari alasan yang sempurna. Jangan pergi dulu. Si Juge dan mentor Akademi Perang juga pergi. Di kantor. Cuma lu dan kepala sekolah. Yao Luo. Capsek senyum puas. Hari ini lu bikin sekolah kita bangga. Sebagai kepala sekolah. Gue juga ada hadiah buat lu. Pak Capsek. Ini tugas gue kok. Hadiahnya gak usah deh. Lu geleng-geleng. Masa iya? Chen Wentai bersikeras. Liu Qingsui aja dapat. Masa lu enggak? Baru aja ngomong. 3 barang muncul di depannya. 1 kristal memori berkilau putih. 1 set baju tempur merah gelap. Dan 1 gelang ruang super canggih. Ini jurus andalan mecha gue. Sekarang jadi punyamu. Ini set baju tempur tier 5. Terus ini. Gelang ruang tier 5. 3 barang ini. Harganya gak nyampe 100 miliar emah mustahil. Apalagi jurus mecha tier 6 itu. Duit sebanyak apapun gak bakal dapat. Makasih banyak Pak Capsek. Lu gak nolak lagi.
Langsung terima aja. Capsek ngesetel kacamatanya. Apapun pilihanmu nanti. Gue harap lu bisa melangkah lebih jauh. Gue tunggu hari lu berdiri di puncak. Tiba-tiba dia ganti topik. Si Ju Giwentong dan mentor Akademi Perang Meng Li. Nah, cepetan masuk. Ayahmu Yo Hong narik lu masuk. Bisik-bisik di telinga lu. Manfaatin kesempatan ini. Dua orang itu datang khusus buat lu. Suaranya kecil sih. Tapi dua orang di sofa itu siapa? Dengar jelas banget. Mereka senyum-senyum dikit. Dua orang yang terhormat. Yo Luo serahin ke kalian. Gue bantu di dulu aja. Ayahmu kabur cepat-cepat. Yo Luo. Salam hormat buat dua senior. Lu nyapa dengan hormat. Pria bernama Meng Li berdiri. Rambut di pelipisnya udah putih. Badan kurus. Matanya kayak ular berbisa siap nyerang. Dia ulur tangan. Kenalan resmi. Meng Li. Mentor tingkat 3 Akademi Mecha Perang. Lu jabat tangannya. Tapi hati lu bergejolak. Meng Li si pisau gila. Super kuat tier 7 yang udah legendaris. Tier 7 yang punya gelar. Beda banget sama tier 7 biasa. Yuan Tong. Lu udah tahu. Yuan Tong juga buka topinya. Tampilin wajah berwibawa. Bekas luka di pipi kanan nambah aura serem. Kita datang kenapa? Lu pasti udah nebak. Yuan Tong langsung to the point. Juga Yuan Tong. Resmi ngajak lu gabung dojo Mecha Tianfa. Meng Li lanjutin. Akademi Mecha Perang gue. Juga ngajak lu resmi. Gue ulang lagi. Kita gak kasih sumber daya langsung. Semua tergantung kemampuan. Jangan buru-buru nolak. Dia angkat tangan hentiin lu. Akademi di ibu kota dan kota besar. Kasih sumber daya sebanyak apapun gimana. Cuma tempat buat anak-anak orang kaya gantiin CV. Isinya cuma orang-orang cupu. Cuma ada satu tempat. Yang cocok buat jenius kayak lu. Di tempat kita. Ada mentor paling jago. Ada murid-murid top tier. Gak ada yang penakut. Yang paling penting. Kita punya banyak dungeon. Cocok banget buat lu si maniak tarung. Lu tertarik kan? Iya sih. Ke ibu kota main rumah-rumahan sama anak pejabat. Murni buang-buang waktu. Tapi Akademi God of War. Nama aja udah keren. Dua senior ini. Cuma bisa senyum kecut. Tapi kalian berdua mau GW. GW cuma bisa pilih satu. Tahu-taunya. Mereka saling pandang. Tiba-tiba ketawa ngakak. Jangan khawatir soal itu. Meng Li jelasin. Akademi kami dan dojo Armored Sky. Kita sekutu dekat. Kami tiap tahun ngirim murid terbaik ke dojo. Gak bentrok kok. Dia nunjuk ke Yuan Tong. Lagi pula. Dia lulusan sekolah kami. Bisa dibilang murid GW juga. Hah. Sekarang giliran lu yang kaget. Gimana? Gak kelihatan ya? Yuan Tong ngetawain. Oh gitu rupanya. Terus milih apa lagi? Katakan pilihanmu. Anak muda. Lu tegakan badan. Mata penuh tekad. GW pilih Akademi God of War. Tapi dojo Armored Sky. GW juga gak bakal lewatin. Udah GW duga. WKWKWK. Mereka ketawa puas. Meng Li lihat ke jendela. Tiba-tiba bilang. Orang-orang bandel itu. GW yang kasih tahu mereka. Abis ngomong. Badannya langsung blur. Langsung teleport kabur. Guru GW lagi ngindari masalah. Yuan Tong ketawa jelasin. Wakil dekan Universitas Match Bintang dateng. Kalau dia gak kabur. Bisa-bisa dimarahin. Lu dengerin sambil ketawa. Terus. Yuan Tong jelasin struktur dojo. Dan tugas pertamamu. Bunuh monster satu tingkat di atasmu. Buat lu. Ini emang gampang banget. Ngelepas Yuan Tong. Lu langsung balik kamar. Masuk ke Hall of Working. Bos. Kapan kita diajak tarung? Di sini bosen banget GW. Mecha Swift Wind lihat lu. Langsung semangat dateng. Besok kita pergi. Gitu aja. Lu geleng-geleng. Lu cuekin dia. Langsung lempar kristal jurus dari kepala sekolah. Nih. Serap. Swift Wind tangkap kristal. Langsung tusuk ke dadanya. Energi silver langsung selimut dia. Beberapa menit kemudian. Warisan terserap. Swift Wind dapat jurus tier 6. Divine Power. Blaze Thunder juga dapat. Divine Power. Di bawah tier 6. Semua stat naik 3x. Begitu dipakai. Bakal bertarung sampai energi habis total. Gak bisa dimatiin di tengah jalan. Lu langsung hela napas dalam. Bos 3 kali lipat. Ini MAH jurus taruhan nyawa. Capsek sampai kasih jurus andalan ginian. Hutang budi ini. Lu catat baik-baik. 1 bulan. Cepet banget berlalu. Berita lu masuk Akademi God of War dan Dojo Tianfa. Udah bikin heboh seantero Longkuo. Belum masuk udah direkrut khusus Tianfa. Lu yang pertama. Dan sebulan ini. Lu hampir hidup di zona liar. Hari kedua langsung lulus tes dengan mudah. Jadi seorang Blade Hunter. Sisa waktunya. Cuma battle dan naik level gila-gilaan. Mecha. Fire Thunder. Level 27. Mecha. Swift Wind. Level 27. Kekuatan Jiban. Naikin semua stat 30%. Lu bahkan aktifin si Kick Fire Thunder, Flying Demon Hail. Walau kekuatan tempurnya minim. Tapi tetap aja ini Jiban. Dengan level tempur 27. Lu pede udah Invincible di tier 2. Si jenius terkuat di ibu kota itu. Katanya cuma level 19. Gak cukup buat makan satu tebasan lu. Hari ini hari keberangkatan. Di depan rumah. Lu pamit sama ortu. Xiao Luo.
Kesana harus rajin belajar ya. Pikir matang-matang dalam segala hal. Ayah lu, Yo Hong, matanya berkaca-kaca. Nepuk pundak lu keras. Tenang aja. Pak, lu jarang-jarang panggil Pak. Dan juga, usaha yang keras. Bawa pulang menantu buat bapak. Cewek yang dulu itu bagus tuh. Udah. Ibu lu, Wang Qiong, motong omongannya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Kesana harus rendah hati dikit. Tempatnya beda sama sini. Pikiran cewek. Ayah lu kali ini berani ngelawan. Akademi God of War itu tempat apa? Semua ditentukan kekuatan. Rendah hati. Xiao Luo kita ini juara canglang. Pengen rendah hati juga gak bakal bisa. Nah, jangan dengerin mamamu. Siapa yang ganggu lu? Gebukin aja tuh orang. Dengerin itu. Lu ketawa ngakak. WK. Tenang aja pak. Gue Yo Luo ke Akademi God of War. Naga pun harus nunduk. Macan pun harus jongkok. Siapa yang berani bilang diri jenius di depan gue? Siapa yang berani klaim diri juara? Ortu lu cengar-cengir. Semangat kebakar gini. Yang penting kesana jangan malah digebukin. Gue berangkat. Lu naik motor biru putih. Gaspol. Dalam suara gesekan nyaring. Berubah jadi kilat lenyap di ujung jalan. Pelabuhan udara. Langsung lihat pesawat X9 baru yang gagah banget. Pesawat Bajie. Simbol status dan kekuatan. Meng Li si Crazy Blade udah nunggu. Senior Meng. Lu buru-buru dateng. Jangan panggil senior. Panggil aja guru. Meng Li amatin lu. Lalu ngangguk puas. Ayo. Ada orang penting lain nungguin lu. Sinar cahaya dari bawah pesawat menyorot. Nyelimutin kalian berdua. Wah, langsung melayang. Kalian naik pelan-pelan. Masuk ke dalam pesawat tempur. Lihat sosok tua duduk di kursi pilot. Kursinya muter. Dia berdiri dan mendekat. Pas dia lirik ke arah lu. Rasanya kayak diawasi monster purba. Gila, auranya serem banget. Tapi gue kan raja pertarungan. Dalam hati lu bergumam. Skill profesi langsung aktif. Kekuatan tak kasat mata menyebar. Kayak hukum alam. Tekanan mengerikan itu ditangkis. Lu berdiri tegak perlahan. Tatapan mantap ke si tua. Dunia hancur sekalipun. Gue tetap berdiri kok. Nah, si tua yang kaget sekarang. Dia kira kekuatannya error. Refleks alihkan aura ke Meng Li. Dengar suara bro. Meng Li, jago pedang level 7. Gak sempat berteriak. Langsung terjeprat ke lantai. Mukanya merah padam. Aduh. Meng Li merintih pelan. Wakil kepala sekolah. Kenapa serang gue? Kan rencananya. Latih. Yo Luo tuh. Si tua baru nyadar. Bukan dia yang bermasalah. Tapi lu yang aneh. Ehem. Si tua tarik aura santuy. Kayak gak terjadi apa-apa. Pesawat Heartblade tembus awan. Di pandangan lu jadi titik hitam. Langsung ke markas Tianyu. Lu menoleh. Lihat si tua Su King San ini. Wakil kepala Akademi God of War. Jago level 8 puncak. Lu paham sekarang. Pantasan satu tatapan bisa jungkalkan Meng Li. Nah, suara Su King San pelan. Tapi tiap kata kayak paku. Kedepannya ikut Meng Li. Jurus pedangnya biasa aja. Tapi buat ajarin lu. Lebih dari cukup. Lu lirik Meng Li yang mukanya item. Yah. Dipermalukan depan murid. Siapa coba yang gak malu? Oke. Wakil kepala. Jawab lu singkat. Perjalanan lancar jaya. Aura level 8 pesawat jadi paspor terbaik. Cepat. Kota raksasa baja muncul di Cakrawala. Markas Tianyu. Meng Li tiba-tiba bicara. Kayak mengingatkan lu. Jangan sok kuat. Angkatan Akademi God of War ini. Datang beberapa monster sekuat lu. Lu senyum sinis. Sombong di mata gak bisa disembunyikan. Anak kucing aja. Bukan lawan gue. Dengar itu. Su King San pun melirik. Tatapan itu. Sikap tak gentar itu. Dia cuma lihat di satu orang dulu. Chang Qiong. Legenda peringkat 8 puncak dunia. Baru bicara sebentar. Kompleks bangunan raksasa muncul di depan. 4 huruf Akademi God of War. Kayak mau loncat dari tembok. Ingat moto kami. Suara Su King San penuh semangat. Lahir untuk bertarung. Berkelahi sampai akhir. Hati lu bergetar. Wih, keren banget. Pesawat melayang. Lu dan Meng Li mendarat mantap. Wah, seketika. Lu kayak magnet aja. Narik semua perhatian orang. Gak bisa disangkal. Gelar jenius nomor 1 Longguo ternyata kurang gahar. Sampai-sampai Kuang Dao dimimpi jadi figuran. Buset. Itu dia Yo Luo. Lebih ganteng 10.000 kali dari videonya. Dia ngeliat gue. Dia pasti ngeliat gue. Gue jatuh cinta. Minggir sana, orang nyebelin. Dia ngeliat gue. Nih rame dah. Katanya Kuang Tao, Xiong San, Yu Lingling, Ye Feng dateng semua. Para jagoan pada dateng gara-gara dia. Ada bocah gembul nyempil-nyempil di kerumunan. Kayak tukang info. Lu cuekin semua keributan ini. Ikut Meng Li masuk akademi. Prosesnya cepet banget. Mulai hari ini. Lu jadi murid kedua gue. Meng Li ajak lu ke asrama. Sorot matanya jadi lebih lembut. Lu punya satu senior perempuan. Tapi dia lagi latihan intensif.
Ini nih tempat tinggal lu. Yi Wan Yu. Lu gak tahan. Cekikikan. Sensei. Gak nyangka Sensei masih punya sisi imut. Meng Li kasih tatapan pedang. Langsung diam. Berdiri kaku. Tapi dalam hati lagi ngomel. Anjir. Level tinggi bangga ya? Gue jarang dateng. Meng Li senyum misterius. Artinya, villa gede ini. Cuma lu sama senior perempuan yang tinggal. Punggung lu tiba-tiba merinding. Gas. Pikirin baik-baik. Setelah dikunci, gak bisa diganti. Nanti pakai ini buat naik peringkat. Setelah ngasih tahu, kayaknya aura Chunibiu lu bikin sakit mata. Langsung pergi. Takut ketularan. Kode nama. Lu mikir dalam. Gue datang dari barat yang biru. Lu bergumam. Sorot mata tiba-tiba tajam. Ya udah, panggil aja 11 kuang. Akademi God of War. Dengan 11 kuang Yao Luo di sini. Semua jagoan. Harus tunduk ke gue. Meng Li yang udah jauh langsung tersandung. Giginya mau remuk. Gila. Lebih sok asik dari dia si Demon Blade. Dia cuma bilang dirinya jago. Lu bilang seantero barat lu yang paling gila. Bocah ini yakin gak bakal dibenci diam-diam. Udahlah. Gosipnya jadi, 11 Kuang Yao Luo ancam tekanin semua murid baru. Gosip ini kayak virus. Seketika nyebar ke seluruh akademi. Senja. Langit kelam kayak mau runtuh. Lapar nih. Mau ke kantin. Buka pintu villa. Baru sadar kulkas kosong melompong. Semua yang mau daftar udah selesai. Jadi akademi mulai rame. Murid lama bersandar di tembok. Ngeliatin murid baru dengan sombong. Beberapa murid baru pamer level perang mereka. Begitu lu muncul. Kantin langsung hening. Semua tatapan. Kayak lampu sorot fokus ke lu. Penuh tantangan dan penasaran. Lu jadi duri di hati semua murid baru. Lu cuekin aja. Ambil makanan sendiri. Cari tempat duduk. Baru makan 2 suap. Sosok kekar kayak menara hadang di depan. 5 menit. Makan selesai. Gue tunggu di Battle Tower. Suaranya berat banget. Mukanya jelas cari masalah. Lu angkat kepala pelan-pelan. Nama. Xiong Zhan. Level. Puncak level 18. Mecha jiwa. Mecha Xiong gila. Sialan. Ngomel-ngomel. Pengen remukin orang yang lebih gila. Gak bener ini. Lu teriak keras. Ambil piring makan logam. Pakai seluruh tenaga. Tampol wajah Xiong Zhan kenceng. Bro. Suara gede gema di kantin. Semua lihat orang melayang kayak peluru. Nabrak pilar keras banget. Lalu jatuh ke lantai. Geser. Semua pada heboh. Waduh. Memang si gila barat. Berani bener langsung mukul. Dia gila ya. Cuma boleh berantem di Battle Tower. Terlalu muda. Tunggu. Gak sadar ya. Xiong Zhan di depannya. Gak sempat bereaksi sama sekali. Beberapa senior lihat keanehan. Muka mereka langsung pucat. Basa-basi lu. Lu maju selangkah. Langsung muncul di depan Xiong Zhan. Tinju dilancarkan. Udara berdecit keras. Cegah dia. Tinju ini bisa bikin cedera parah. Seorang senior teriak mau maju. Tapi ada yang lebih cepat. Koki gemuk muncul di depan Xiong Zhan. Senyum-senyum mulurin tangan. Santai nahan serangan penuh lu. Dor. Gelombang energi meledak. Lu mundur 4-5 langkah. Lu tatap tajam si Koki gemuk. Hati berdebar. Ini jagoan. Hehe. Anak muda emosian. Kepala Koki masih senyum. Mau berantem. Ke Battle Tower. Jangan rusak kantin gue. Lu tahu. Ada si gemuk ini. Hari ini gak jadi. Pandangan lu ke Xiong Zhan yang bersimpuh. Tajam kayak pisau. Suka berantem ya? Oke. Gue juga suka. Lu cekram rambut Xiong Zhan. Seret dia keluar kayak barang. Sil setengah energi tempur lu. Hari ini. Lu gak punya pilihan. Ini paksaan. Akademi bakal keluarin lu. Xiong Zhan ketakutan dan marah. Ngelepasin diri gila-gilaan. Ini beda apa sama Dark Hall? Lepasin. Tapi energi lu tekan dia mati-matian. Perlawanannya kayak ayam keok. Tahun 2658, langsung dipecat. Lu tertawa ngakak. Keluarin ya keluarin. Kalau gue gak ngalahin lu hari ini, pikiran gue gak bakal tenang. Lu udah jadi iblis dalam hati gue. Nah ini. Seluruh akademi gempar. Hari pertama murid baru. Jenius nomor 1 Longkuo, Yao Luo. Nekat tarik juara Kuang Tao, Xiong Zhan. Mau duel habis-habisan di Battle Tower. Kabar ini nyebar cepet banget. Banyak orang langsung ke Battle Tower. Waktu lu seret Xiong Zhan ke pintu tower. Beberapa aura kuat turun dari langit. Mereka ngeblok lu. Guru si beruang gila. Plus beberapa mentor level 3. Dateng semua anjir. Sialan. Gue baru pergi setengah hari. Lu udah bikin onar segini. Si Meng Li mukanya ijo. Yao Luo. Lepasin dia. Gue kasih 100 poin. Guru Xiong Zhan buru-buru nawar. Lu lempar Xiong Zhan ke tanah. Liatin dia dingin. 2 pilihan. Masuk menara duel. Taruh setengah energi. Lawan gue. Atau 2. Di depan semua orang. Akui lu pengecut.
Para guru bisikin Xiongzhan. Suruh pilih opsi 2. Semua pada tahu. Lu jauh lebih kuat. Tapi Xiongzhan kan jagoan. Di depan seluruh akademi. Mana mungkin aku salah. Dihina di kantin. Digeret kayak anjing sepanjang jalan. Darahnya udah mendidih. Oke. Xiongzhan berdiri muka sangar. Nancapin tatapan ke lu. Gue tahu lu lebih kuat. Tapi kalau berani, turunin level ke gue. Duel yang adil. Kalau gue kalah, lakukan apa aja. Kalau lu kalah, sujud ke gue. Seperti yang kau mau. Lu setuju tanpa ragu. Di dalam menara duel. Tribun penonton penuh. Kontrak ditandatangani. Yang kalah, hilang setengah energi tempur. Lebih sakit dari mati. Mecha beruang iblis. Heksagram menyala. Mecha kuning tanah muncul. Bawa kapak besar 2 sisi. Penuh kekuatan. Lu cuma senyum sinis. Fire Thunderbolt. Mecha merah api turun. Api berkobar. Petir mengelilingi. Keren banget. Lu tekan aura ke puncak tier 1. Sama levelnya Xiongzhan. Lalu, lu angkat 3 jari. 3 jurus. Suara lu dan Mecha menyatu. Dingin dan datar. Maksudnya apa? Ngehinain gue. Xiongzhan merasa dihinain. Nerakin kapak sambil teriak. Gue kasih 3 kesempatan. Lu bilang biasa aja. Setelah 3 jurus. Gak ada kesempatan lagi. Sombong. Xiongzhan murka. Lompat tinggi. Jurus tebas Gunung Hua. Kapak menyambar udara. Tebas dari atas. Lu bahkan gak gerak. Fire Thunderbolt geser dikit. Tebasan kencang itu meleset. Xiongzhan gagal. Langsung serang sapuan. Terlalu lambat. Fire Thunderbolt tendang. Pas di pinggang Mecha beruang. Sampai mundur 7-8 meter. 1 jurus lagi. Semua pada hening. Jurus andalan keluarga Xiong. Dibatalin gampang banget. Lu keterlaluan. Xiongzhan jadi gila. Mata Mecha beruang merah. Energi kuning terkumpul di kapak. Seluruh lantai menara pertarungan bergetar halus. Seragam keaisyaan. Ini jurus taruhan hidupnya. Sebuah ular busuk yang mengerikan. Dengan aura merobek ruang angkasa. Meluncur ke arahmu. Datang bagus. Akhirnya kamu bergerak. Hadapi serangan penghancur dunia ini. Huo Leiting tidak menghindar. Hanya mengulurkan tangan kanannya. Membentuk perisai energi kecil. Dia gila. Nahan pakai tangan. Bodoh banget. Main-main sampai mati. Beberapa senior udah siap pulang. Saat ular busuk sentuh perisai. Suara dingin terdengar. Ini hakmu. Terlalu lemah. Duk. Ular busuk hancur berkeping-keping. Gak bikin gelombang sama sekali. Gak mungkin. Di dalam Mecha, Xiongzhan. Wajahnya penuh keputusasaan. Seluruh arena. Rahang semua orang hampir copot. Nganggu aku. Adalah kesalahan terbesar hidupmu. Huo Leiting buka kapak besar. Genggam lengan Mecha Mo Xiong. Lemparkan kayak sampah. Pedang Yan Yu muncul di tangannya. Aku terima jurusmu. Sekarang, kau terima jurusku. Leiting Ban Yu Zhan. Bahkan tidak ngecharge. Hanya tebas sembarangan. Swoosh. Mecha Mo Xiong kena pedang. Terhempas ke dinding. Arus listrik menyebar. Armor lengannya hancur. Kontrak berlaku. Energi besar dikeluarkan dari Mecha. Masuk ke tubuh Huo Leiting. Level pertarunganmu naik ke 1. Sedangkan Xiongzhan. Dari level 18. Turun ke level 9. Huo Leiting maju selangkah. Injak dada Mecha Mo Xiong. Suaramu yang dingin menggema. Raja Bandel. Angkat lengan menunjukmu. Belum selesai bicara. Sudah emosi tinggi. Langsung pingsan. Kamu lihat sekeliling. Pedang Yan Yu teracung. Pindai semua murid baru. Mereka geram. Tapi tak ada yang maju. Tiba-tiba. Ujung pedang berbalik. Tunjuk area senior. Yang level 2. Boleh naik juga. Boom. Senior pada ribut. Sialan. Terlalu sombong. Gue gak bisa tahan. Seorang senior puncak level 2 tanda kontrak. Teriak naik panggung. Namun, yang menyambutnya. Hanya kilatan pedang super cepat. Dia terlempar belasan meter. Wajahnya ketakutan. Selanjutnya, kalian bertarung sengit. Tapi senior ini makin khawatir. Dia sadar seranganmu kuat. Tapi sepertinya kelelahan. Konsumsi energi besar. Dia hampir kalah. Ada kesempatan. Senior itu senang. Serangan makin gila. Di ruang kendali. Kau bicara ke Huo Leiting. Aktingnya bagus. Lebih realistis sedikit. Oke. Tuan. 100 ronde kemudian. Si senior itu energi habis total. Lo manfaatin celah, akhirnya menang susah payah. Setengah energinya lo hisap. Huo Leiting membungkuk. Dadanya keluar percikan listrik. Kelihatannya babak belur banget. Dia udah gak kuat. Gua gantian. Senior lain level puncak tahap 2 langsung naik. 80 ronde kemudian. Dia kalah lagi. Cepat. Ayo lagi yang lain. Gua hampir kolaps nih. Lo teriak kesakitan. Suaranya terdengar lemas banget. Di tribun penonton. Beberapa senior beraura tenang geleng-geleng. Langsung pergi. Bebego semua. Acting aja gak tahu. Energi dikasih gratis. Begitu dengar itu. Muka senior yang mau naik langsung memerah. Lo lihat tipuannya ketahuan.
Ya udah gak usah pura-pura lagi. Wu Leiting langsung berdiri tegak. Percikan listriknya hilang gak bersisa. Mana ada lagi kelihatan luka. Senior-senior yang ketipu tadi langsung emosi gak karuan. Lu beneran gantiin energi gua. Lo males ngurusin mereka. Balik badan turun dari menara. Nama samaran lo tersimpan. Malam itu, nama You Luo si barat gila. Langit-langit di Akademi God of War. Tengah malam, ibu kota. Akademi Mecha Starry Sky. Seorang pemuda dengan senyum sedikit miring. Auranya sombong 30%. Lagi mengayunkan pedang perangnya dengan liar. Dia tusuk pedangnya ke tanah. Lampiaskan kegelisahannya. Yang master. Seorang tua muncul tanpa suara. Di tanah ada botol energi drink. Pemuda itu teguk habis. Nanya dengan kesal. Si You Luo itu. Gimana kabarnya? Kode namanya Barat Gila. Si tua jawab dengan hormat. Berdasarkan estimasi. Kekuatannya udah puncak tahap 2. Satu jurus Ko Xiongzhan. Terus dengan cara acting. Tipu energi bertarung beberapa senior tahap 2. Gua kesel banget. Pemuda itu tendang batu di kakinya. Gua dukung keluarga tahap 9. Ada lokwa tahap belakang latihan skill. Masih kalah sama orang kampung cupu. Makin dipikir makin kesal. Tiba-tiba dia senyum lebar. Dia namanya Barat Gila ya? Gua di utara. Banyak duit. Mulai hari ini. Kode nama gua Utara Kaya. Di waktu yang sama. Kota Iblis. Akademi Mecha Divine Marshal. Liu Qingsui melamun lihat jendela. Bergumam pelan. Bodoh You Luo. Brengsek You Luo. Janjian bareng-bareng. Lo malah masuk Akademi God of War. Makin dipikir makin kesal. Sedikit sedih juga. Barat Gila. Emang gila sih? Tiba-tiba dia tersenyum. Gunung es mencair. Bunga-bunga mekar. Lo di barat. Gua di timur. Lo gila. Gua jahat. Oke. Mulai hari ini. Kode nama gua Timur Jahat. Dan di markas Barat Gila. Akademi Vault of Heaven. Ada cowok berdandan norak banget. Lagi ngadepin mecha kinclongnya. Sambil ngerasain kopi. Buset dah. Si Xiongzhan itu orang bego. Malah nyari masalah di akademi. Padahal gue mau ajarin dia. Dia geleng-geleng kepala. Wajahnya kayak nyesel. Tiba-tiba. Adiknya, Jin Haobing, muncratin air ke muka dia. Jin Haoyu nutup mata. Tarik napas dalam. Nahan dorongan buat gebukin adiknya. 11 Kuang You Luo. Dia bergumam sendiri. Tiba-tiba senyum goblok. Menarik. Ada yang lebih norak dari gue. Udah ada timur, barat, utara, selatan. Nah, gue. Bisa jadi kaisar selatan. Badai yang lu picu. Lagi nyapu seluruh Longkuo. Upacara pembukaan dimulai. You Luo datang sendirian. Cepat mulai, cepat selesai. Yang pidato wakil Dekan Su Qingshan. Dan 3 kepala departemen. Katanya upacara pembukaan. Sebenarnya cuma kasih tahu peraturan. Contohnya taruhan kemarin. Udah langgar batas akademi. Taruhan sih didukung. Tapi maksa ya masalah. Terus, petarung tier 3 ke atas. Dilarang serang junior. Soalnya tier 3 itu batas. You Luo tahu. Begitu dia naik tier 3. Banyak senior bakal datang. Soalnya kemarin dia bikin senior malu. Belum pernah kejadian di akademi. Yang perlu dicatat. You Luo gak lihat Xiongzhan dan gurunya. Tapi sekarang dia dihadang cowok galak. Celana pendek item. Atasan tank top. Rambut cepak rapi. Otot lengannya kayak pahatan. Kelihatan gak boleh diganggu. Lu dari keluarga Xiong. Wajahnya mirip Xiongzhan. Gaya berpakaian juga mirip. Kayaknya satu keluarga deh. Cowok ini punya aura tempur kuat. Aromanya masih kental. Baru keluar dari dungian kayaknya. Lumayan tajam mata lu. Xiong Aotian senyum tipis. You Luo dalam hati nyindir. Wajah kasar dan aura galak gini. Bukan keluarga Xiong apalagi. Xiongzhan kalah taruhan fair. Keluarga kami gak suka nakal. Tapi dia tetap anak ketua. Kami gak bakal ganggu lu. Tapi kasih pelajaran perlu. Gue kasih 3 bulan. Cukup buat naik tier 3. Gue sendiri yang dateng. Gue Xiong Aotian. Ranking 74 challenge board. Julukan tangan besi. You Luo tatap dingin punggungnya. Orang ini sombong banget. Tapi You Luo tahu dia kuat. Beda jauh sama Xiongzhan. Xiongzhan cuma berbakat. Skill bertarung dan jurus. Gak sebanding sama dia. Dia udah bunuh banyak monster. Dan selamat dari Dungeon berkali-kali. Gue cuma tahu Long Aotian. Baru dengar Xiong Aotian. Keluarga Xiong kayak CEO sok kuasa. You Luo cari info. Ternyata benar dugaan dia. Mecha dia potensi tier 8. Tahun kedua udah tier 4 puncak. Dan masuk top 80 board. Yang di atas pasti kuat-kuat. Di tahun 2 dia top 3. Wajar sombong. Ngelihat orang pakai perut. Sorenya di villa. 2 orang saling berhadapan. Tekanannya kuat banget. Tapi skill You Luo bisa netralin. Tapi tekanan ini beneran kerasa banget. You Luo lagi berhadapan sama Meng Li. Meng Li berdiri tangan di belakang. Tapi aura dia kayak gak mungkin dikalahin. Dia kayak pedang gila berjalan. Setiap detik ganggu konsentrasi You Luo. Ayo keluarin pedang. Mata Meng Li yang gelap ngepasin You Luo. You Luo mikir, jangan-jangan ini balas dendam. You Luo fokusin diri. Ambil pedang Yanyu, tebas ke Meng Li. Precursor bisa warisin 50% kekuatan mecha. Jurusan pedang juga bisa. Meng Li genggam udara. Pedang lebar merah muncul di tangannya.
Angkat dikit, langsung halau tebasan You Luo. You Luo tahu dia nggak bisa kalahin Meng Li. Mending serang total, tes limit diri. Duel 20 lebih ronde. Kilatan pedang di mana-mana. Cahaya dingin bertebaran. You Luo serang total, Meng Li nggak bergerak. Sekarang Meng Li tahu level pedang You Luo. Awal tahap momentum, puncak. Ini waris setengah kekuatan mecha asli. Artinya level aslinya momentum sempurna. Lumayan menarik. Bakat You Luo emang gila. Bakat pedangnya setara monster kayak FA. Xiong Zhan aja masih mentok di sempurna. Kebanyakan celah. Meng Li nggak cuma bertahan. Dia mulai serang balik. Tebas ke kepala You Luo. Hadapi tebasan ekstrim ini, You Luo wajib tangkis. Dua tangan pegang pedang, tangkis pakai bilah. Setelah satu tebasan, You Luo mau balas. Tapi rasa kekuatan gede nyebar ke tangannya. Pedang Yan Yu-nya terlempar. Pedang merah sekarang nunjuk ke You Luo. Ujungnya cuma 1 cm dari muka You Luo. Hah! You Luo bisa rasa dingin dari ujung pedang. Ini apa real makna pedang? You Luo kaget. Saat Meng Li keluarin pedang tadi, You Luo langsung masuk arena Meng Li. Level pedangnya ketinggalan, cuma bisa bertahan. Tebasan kedua nggak bisa dia tangkis. Ya wajar. Meng Li lihat ekspresi kaget You Luo. Hatinya jadi lebih senang. Mulai hari ini, pagi aku bimbing level pedangmu. Siang latihan jurus di Battle Soul Secret Realm. Malam ikut pertarungan virtual Mecha Company. Aku tahu lu anak base Changlan. Juara 1 jaringan virtual tahap 1. Tapi itu belum cukup. Lu harus juara 1 semua base. Dan juara 1 tahap 2 juga. Mungkin agak susah. Tapi hadiah virtual Mecha Company gede. Mungkin ada yang lu butuhin. Setelah lu naik ke tahap 3. Buru monster dapat poin, masuk Gravity Tower. Gravity Tower itu barang bagus. Bisa tempa fisik tubuh. Bahkan bisa picu potensi tersembunyi. Tempa jurus pedang di dalam mecha. Bisa bikin pedangmu lebih cepat. Tapi Gravity Tower juga mahal. 1 jam 200 poin. Monster tahap 1, 0 poin. Tahap 2, 2 poin, dan seterusnya. Lihat kan kompetisi di War God Academy keras. Gak cocok buat yang lemah. Makanya murid War God Academy dikit. Tapi kualitasnya tinggi banget. Siap, guru. Oke, lanjut. 2 orang duel lagi. Beberapa ronde, You Luo langsung babak belur. You Luo kesel banget. Si senior ini mainin dia pakai jurus pedang. Panggil mecha. Lanjut. Aku jenderal penjaga kota waktu, Huo Leiting. Coba jurusku, Thunder Half Moon Slash. Dor, suara gedebuk. Kekuatan petir dan api menghilang. Huo Leiting terkapar di lantai. Aku masih punya 1 jurus. Blazing Sun Slash. Dewa. Tebasan ini bikin Huo Leiting tahan 30 detik. Lalu dia terlempar, nabrak tembok khusus. Badan mecha keluar asap listrik. Bahkan mode dewanya bubar. Gila, ini keterlaluan banget. Si senior tua mainnya curang. Ngasih anak 18 tahun, buset. Besok pagi, You Luo dihajar lagi. Tapi dia ada progresi. Awalnya cuma tahan 3 tebasan. Sekarang udah bisa 5 tebasan. Dan dia jamin dalam 5 tebasan. Meng Li nggak bisa ngalahin dia. Tentu, kalau si tua itu nggak pakai energi tempur. Ya agak riskan juga sih. You Luo cuma dihajar 2 kali. Tapi jurus pedangnya udah jauh lebih bagus. Cuma bahunya agak sakit, nggak tahu kenapa. You Luo remes-remes bahunya. Nggak lama, dia sampai di pintu blow di Secret Realm. Di sini banyak banget murid baru. Pasti pada mau latihan di Secret Realm. Cuma beberapa senior yang bawa murid baru. Kedatangan You Luo menarik perhatian banyak orang. Gimana lagi, dia emang top banget. Pas You Luo mau masuk Secret Realm, seorang cewek kecil nyelonong halangin dia. Gak heran dia sebut cewek kecil. Tingginya sekitar 165 cm. Dibanding Liu Qingsui 172 cm, ia lebih pendek. Si tua Meng Li gangguin gue udahlah. Kamu, cewek kecil, mau lawan Luo juga. Gas. You Luo udah kesel sepanjang pagi. Gak nyangka ada yang nyari masalah. Cewek kecil yang lucu banget ini. Kalau kena tebasanku pasti nangis lama. Siap-siap. Karena You Luo lagi jadi pusat perhatian. Ditambah si cewek ini menarik mata. Jadi semua orang pada ngeliat. Tapi cewek ini gak terpengaruh. Yu Lingling tutup mata, tarik napas dalam. Lalu dia pandang You Luo. Aku mau tim sama kamu. Aku bukan mau berantem. Aku bukan si bodoh Xiong Zhan. Wajah Yu Lingling imut banget. Tajam tapi lembut. Matanya bersinar dan hidup. You Luo ngaku dia agak tertarik. Dia dan Liu Qingsui beda banget tipenya. Kalau gitu minggir dong. Luo lagi bad mood nih. Gak minggir, bakal gue tebas sampai gak bisa bangun. You Luo langkahi Yu Lingling, terus jalan. Yu Lingling agak kaget. Tapi dia makin yakin You Luo orang yang dicari. Pas You Luo masuk Secret Realm, dia langsung pegang lengan You Luo. Mereka berdua langsung tersedot ke dalam. Setelah pusing 7 keliling, mereka muncul di tempat asing. Lu pikir gue gak pukul cewek? You Luo cemberut, lihat Yu Lingling. You Luo ngaku dia emang ganteng. Tapi cewek ini kenapa sih?